apa aktivitas kegiatan mereka. Yuk kita ikutin. Siang Bu Nina, sepertinya tanaman jagung ini banyak terkena hama nih Bu. Hama apa nih Bu? Nah, ini namanya hama bulat geraya jagung atau FAW. Tempat penggunaannya harus di sini karena hama ini ngumpul Posisinya ya Bu ya. menyerangnya iya. Jadi nosel itu harus di sini. Gitu. Selain itu apa lagi nih Bu yang bisa dilakukan? Ah, tentunya yang ramah lingkungan dalam hal ini parasit, predator, dan patogen. Ini pasti ada di sini. Musuh alami. Ya. Ya Pak, tadi sudah jelaskan ada terkait dengan ulat gerayat. Nah kalau ini kenapa ini Pak? Tanamannya bisa layu Nah, gini? ini ada beberapa tanaman yang kelihatan layu dan ini mati. Tidak sama dengan FAW tadi. Kalau FAW masih bisa recover, masih bisa sembuh. Kalau ini begitu serang dia langsung mati. Tidak bisa diselamatkan Tidak lagi? bisa diselamatkan. Ini layu. Penyebabnya adalah ini disebabkan oleh bakteri. Kalau kita cium ini bau. Dari sini yang ini keluar lendir dan itu bau. Penyebabnya bakteri Erwinia namanya. Erwinia. Nah, Erwinia ini paling senang. Nah, pada saat dia hujan, ada aliran air film namanya di atas permukaan. Nah, disitulah tempat berenangnya bakteri ini untuk sehingga di tanaman-tanaman muda terutama. Jadi ini bukan hanya menyerang tanaman muda, jadi tanaman tua juga bisa diserang. Yang harus kita lakukan apa? Cara-cara pencegahannya dulu. Pencegahannya adalah tentu kebersihan lahan, perbaiki drainase drainase. Karena kapan air itu tinggal, di situ senang sekali bakteri. Yang kedua, alternatif terakhir. Tapi itu kita kalau orang hama penyakit, alternatif itu pasti terakhir di dalam pengendalian dengan menggunakan pestisida kimiawi atau disebut dengan sintetik. Nah, yang pernah kami coba dan itu berhasil di Sulawesi Selatan, kita menggunakan namanya jadi dia berupa bakterisida, tapi dia di samping bakterisida dia juga sebagai fungisida. Jadi ini ada salah satu tanaman yang kena penyakit bulai namanya disebabkan oleh Perennoschlerospora species. Nah, gejala khasnya penyakit bulai adalah ini daunnya gejalanya mosaik. Kemudian di pagi hari kita masih bisa temukan ini banyak tepung di sini berupa tepung. Baik itu di permukaan yang kena maupun di belakang, di banyak seperti tepung-tepung. Ini adalah sebetulnya kumpulan jutaan Conidia atau spora yang sebagai sumber inokulum. Jadi ini terbang di pagi hari, ini penerbangannya antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Perbanyakannya kemudian ini terbang tidak kelihatan karena ini mikroorganisme harus melalui mikroskop. Jadi ini terbang di bawah angin hingga ke tanaman-tanaman muda, ke tanaman-tanaman baru, dan itu akan menyebabkan seperti ini. Ini sekali kena tidak akan sembuh. Tidak ada penanggulangan? Ya, penanggulangan tidak ada, pencegahan ada. Pencegahannya adalah berikan perlakuan benih. Saya kira kalau benih-benih yang dikirim dari Maros ke sini sudah diberi perlakuan warna orange semua ya, warna merah. Itu adalah metalaxyl. Bagi teman-teman petani ataupun petugas pertanian, tanaman jagung khususnya ya, yang paling penting adalah bagi kita adalah monitoring. Bagaimana memonitor pertumbuhan tanaman dan perkembangan OPT-nya. Jadi lihat begitu ada serangan, lapor, kemana harus melapor, terserah nanti ada kontak yang bisa dilapori. Kalau bisa jangan per minggu, per hari kalau bisa. Kalau kita di lahannya kan jalan-jalan sambil olahraga,
lihat harian, kemudian amati, oh ada gejala begini seperti ini misalnya, seperti FAW apa yang harus dilakukan sudah tahu tadi, ada gejala bakteri begini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu saya lihat tadi tanaman yang terserang bule di situ, walaupun itu satu, tetapi itu juga bisa menyebar karena itu merupakan penyakit utama pada tanaman jagung salah satu. Ya, Bu Buan Tani, kali ini saya bersama dengan Ketua Pemuda Tani Milenial Muara Jawa, Mas Hamzah. Ya, gimana nih pengalamannya terkait dengan pengembangan jagung kita kali ini? Oke Bu, jadi saya sangat tertarik menanam jagung. Satu, selain hasilnya yang cukup memuaskan, perawatan cukup mudah. Kita tertariknya dari hasil Bu. Jadi si jagung ini kalau kita melihat potensi hasilnya dari varietas JH29 ini, dia bisa 11-13 ton dari 1 hektarnya. Jadi ketika kita bisa tembus 10 ton aja, kita kali 5.000 sudah Menjanjikan sekali ya. kan. Jadi cukup menjanjikan. Kenapa saya nanam jagung dan memotivasi banyak pemuda tani untuk tanam jagung? Gak karena kami didampingi langsung sama BPTP Kaltim, langsung mendampingi dari awal penanaman sampai panen. Jadi kami sebagai pemuda tani sangat bersyukurlah bisa didampingin sama BPTP Kaltim gitu kan. Semoga banyak pemuda-pemuda di Kalimantan Timur ini terinspirasi untuk menanam jagung ataupun bertani ya umumnya. Selain BPTP Kaltim, pastinya kita didampingi oleh BPP Muara Jawa yang selalu mendampingi kami. Beliau Pak Dadang, alhamdulillah selalu memantau kegiatan kami pemuda tani milenial Muara Jawa untuk bagaimana meraih hasil yang maksimal. Hari ini kita melakukan pemupukan kedua dengan menggunakan urea. Sekaligus melakukan pengamatan. Ini tetap mendampingi Nah ini, pengembangan. Kita tetap melakukan terus menerus melakukan pendampingan, mulai dari persiapan, pemeliharaan sampai kepada nanti panennya. Jadi kita lakukan pendampingan. Inilah peran kita dari BPTP Bali Pantang Kalimantan Timur, tentu bersinergi dengan seluruh kelompok tani milenial yang ada di wilayah ini dan penyuluh terkait, sehingga betul-betul nanti jagung ini secara terus menerus dilakukan pengontrolan sekaligus pendampingannya. salam revolusi jagung. Maju, mandiri, modern, sejahtera.